yang saya dia di ini kan juga kita pelajari ya. Ada berapa tema di dalam pasir tahun itu? Limanya ada berapa tema? Ada? Ada benar tadi? Angkat tangan aja, Bun. Ada 4? Iya benar. Apa aja? Iya. Aku sayang bumi. Iya benar. Terus apa lagi? Ya, apa lagi Bu? Aku cinta Indonesia. Terus kita semua bersaudara. Good. Satu lagi, imajinasi dan kreativitasku ya. Kita sebagai pendidik tahu, harus tahu ya. Sekarang kan nggak tahu buku dari mana baru aku pelajari ya. Yang pertama apa tadi? Aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Yang ketiga, imajinasiku dan kreativitasku. Nah, di PAUD kalau pelimba itu ada berapa kali dilakukan, Bapak Ibu? Setahun dua kali. Oke, benar. Setahun 2 kali. Ketika kita melakukan pelima, ya, kita tentukan harinya. Misalnya hari Jumat, ya. Misalnya di TK ada sayang merah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kita pelima satu hari itu. Ya. Kita tentukan apakah pelima itu mau 1 minggu, gitu ya. Apakah pelima itu mau 1 minggu, kita lakukan 1 minggu itu. Itu ya, sampai apa? Sampai dapat kita hasil dari pelima ini. Nah, di pelima siapa-siapa aja yang terlibat di dalamnya? Ya, apakah kepala sekolah bisa ikut? Bisa. Ya, satuan kepala sekolah itu diwajibkan ikut dan guru juga harus diwajibkan itu sebagai fasilitator. Nah, ada saya baca di link yang dikirimkan sama Bu Ketua Ani, Bu Kopi, dibilang di situ mau mengetahui proyek Pancasila sesuai dengan tinggal kita di kebun. Gitu. Siapa yang bilang seperti itu ya? Sesuai dengan tempat tinggal kita di kebun seperti itu. Itu bagus sekali pertanyaannya itu ya. Jadi saya bisa pikirkan kemarin, kalau misalnya kita di kebun, apa pelima kita yang pantas kita buat? Untuk pelimanya. Nah, sesuai tema. Ya, bumi contohnya. Ya. Ya, kalau misalnya tidak bisa buang sampah sembarangan. Jadi itu proyek terakhirnya nanti seperti apa, Bu? Memilah barang yang plastik, organik dan anorganik. Ya, jadi akhirnya di ekobrik gitu. Nah, kita mau mengundang masyarakat. Misalnya, ya si masyarakat yang berkompeten di dalam sampah, bisa kan? Bisa, ya bisa. Nah, yang lainnya, misalnya di tentang persawitan, apa yang bisa kita ambil? Jamur jangkos, bagus ya, bagus sekali jamur jangkos. Coba Ibu, seperti apa itu? Iya. Oke. Nah, iya, gurunya ngambil. Ya, nah, jadi bisa jadi hak menghasilkan uang. Jamur. Gobrondol. Panelnya. Jadi alat penghitung. Alat penghitung. Yang di dalamnya itu ya? Gobrondol. Oke. Brodol itu kalau kita perusahaan. Jadi bisa nggak sih gini? Kalau dari pilihan ini kan bisa disesuaikan dengan kondisi. Ya. Misal kita proyek itu bisa, itu namanya kearifan lokal, ya kan? Berarti budaya lokal bisa. Atau apa misalnya, gitu ya. Jadi tidak melulu harus kita, ya, tidak melulu harus ke sawit, tidak melulu harus ke sawit.
Misalnya kayak di TK Anak Sayur Merah misalnya, anak-anak itu bisa kami ajak misalnya berniaga, bagaimana cara berniaga. Jual entrepreneur di TK Anak Sayur Merah gue beri kemarin kan. Ya, terus di sekolah lain ada? Kita sudah. Ya. Ini sudah P5 ini. Yang belajar. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk tuan-tuan kita ya. Dan saya lihat juga tadi ada ibu di situ yang sudah siap panen. Luar biasa, itu sudah P5. Berapa Bu? Kami kasih Luar biasa sekali, itu sudah P5. Dia sudah P5. Ya, untuk dimakan aja pun sudah. Kalau kami mau ingin berkebun, cuman lahan batu-batu. Jadi 3 sampai 4 kali. Oke, lanjut Bu. Masih ada? Ya. Ya Bu. Ini Bu, kalau kan di P5 ini kan harus nggak menghasilkan produk. Misalnya, ini saya contohkan, misalnya dalam sekolah itu mau P5, membersihkan lingkungan itu termasuk P5 atau enggak? Iya. Iya, termasuk itu. Produknya apa? Tidak dihasilkan. Ini. Bisa nggak termasuk itu P5 maksudnya? Termasuk, dan itu harus dilakukan 1 hari. Misalnya kalau di TK Anak Sayur Merah setiap hari Sabtu misalnya kan ada P5-nya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, Berarti itu bisa termasuk P5 kan Bu? termasuk, jadi fasilitatornya di situ gurunya, terus yang mewadahi gurunya, pelaku utamanya siswanya. Produknya apa? Halaman bersih, terus sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu sudah termasuk. Itu cukup 1 hari, misalnya 1 hari selesai. Itu sesuai kesepakatan pengembangan masing-masing. Nanti ada jam-jamnya, ada nanti di coach. Iya ya, coach Fitri. Oke, sampai sini paham kali ya Ibu ya? Paham. Oke. Ini pun tadi sudah ya, menentukan image elemen dan subelemen. Oke, alurnya juga sudah. Tinggal tugas kita, ini kita harus membaca ya, Ibu ya, kita harus baca. Biar nanti di pembuatan modul dan dan pembuatan rapot, karena modul daripada P5 ini ada modulnya khusus dan rapotnya juga khusus. Nanti akan disampaikan oleh beliau ini. Mungkin saya rasa untuk saya cukup ya. Jadi boleh kita simpulkan manfaat dari P5 untuk 3 itu sudah kita pelajari tadi, untuk satuan pendidikan, untuk pendidikan dan untuk siswa. Dan P5 itu bisa dilaksanakan berapa kali? 2 kali dalam setahun. Apakah P5 itu harus menghasilkan produk? Harus, ya, harus menghasilkan produk. Oke, cukup sekian dari saya. Kita akan sambut dan sambit Bunda ada 20 menit ya sebelum istirahat. Kita akan sambut Coach Fitri. Tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Kita untuk beri tepuk terima kasih buat Bu Juwita dulu. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Sekarang kita mau lanjut atau semuanya berdiri, semuanya berdiri. Sebelum kita masuk ke Udah pada tahu. Ayo, kita speaking. Kita berhitung pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Jawa. Oke. Kita beragam. Oke? Oke. Kita mulai. 5 jari kanan
kita harus tahu dulu alur dari proyeknya. Mau seperti apa proyek yang kita buat? Nah, sebelum kita membuat proyek, tentunya kita akan membuat yang namanya tim fasilitator. Di sini siapa yang tahu mengapa kita perlu membuat tim fasilitator sebelum kita menentukan proyek? Ada yang tahu mengapa? Iya. Benar sekali. Kalau kita nggak punya tim, tentu saja kegiatan praktiknya, proyeknya tidak akan berjalan. Gak mungkin kita minta anak-anak, nah nanti kamu jadi ketua, jadi apa? Jadi tim ini nggak mungkin karena anak-anak yang menjalankan. Jadi kita di sekolah perlu adanya pembentukan tim fasilitator. Seperti di sini, ada yang bisa bacakan poin yang pertama? Jumlah peserta didik. Oh ya, tim fasilitator proyek profil terdiri dari sejumlah pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil. Tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh kepala satuan yang berpengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Oke, terima kasih. Ya, poin yang pertama, ini untuk tugas tim fasilitator adalah merencanakan. Nanti untuk timnya merencanakan, kita mau bikin proyek apa, masalah apa yang ada di sekolah. Contohnya, misalkan di sini tidak ada kebun sekolah, contoh, ya kan? Itu kan termasuk dari masalah. Jadi sekolahnya bisa bikin proyek tentang berkebun. Gitu. Ada lagi masalah-masalah di sekolahnya? Misal di sekolahnya belum ada pohon, masih tanah, itu kan masalah kan? Masalah. Jadi nanti proyeknya itu menanam pohon contohnya. Misal di sekolahnya banyak sampah, berarti proyeknya membuat pupuk, misal pupuk dari daun-daun kering seperti yang di depan itu bisa. Itu contoh-contohnya. Jadi kita untuk merencanakan itu, kita harus tahu masalah apa dulu yang ada di sekolah kita. Tidak ada kebun. Iya. Nah, misal dirusak, bangunan baru belum ada tamannya, itu bisa dijadikan proyek membuat taman sekolah, itu bisa. Ya, kita lihat, misal belum ada pohon-pohon itu boleh menanam pohon atau apa. Terus yang kedua, setelah kita rencanakan, terus kita jalankan. Jalankannya seperti apa? Nanti di sekolah itu ada yang namanya ketua tim. Ketua timnya siapa? Ketua timnya itu kepala sekolah. Jika kepala sekolahnya ada nggak bisa juga guru yang berpengalaman. Maksudnya berpengalaman di bidang P5, yang udah tahu tentang P5. Ya, setelah dijalankan, nanti guru-gurunya kan ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota-anggotanya. Anggotanya itu contohnya ada guru-guru kelas. Misal guru kelas A nanti yang mendampingi kelas A, guru kelas B mendampingi kelas B. Selanjutnya ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu contohnya kan setelah proyek pasti kita melakukan asesmen penilaian dari proyek kita. Jadi proyeknya itu habis di asesmen. Kalau semisal ada yang perlu ditambah atau apa, kita evaluasi lagi sehingga proyeknya untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. Untuk yang poin kedua yang bisa bacakan siapa? Baca aja tuh. Jumlah tim fasilitator proyek dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Dilihat dari yang pertama,
jumlah peserta didik dalam satuan pendidikan. Kedua, banyaknya tema yang dipilih dalam satu tahun ajaran. Yang ketiga adalah atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Iya, terima kasih. Yang pertama, jumlah peserta didik dalam satuan pendidikan. Itu kan tim fasilitator. Misalkan di sekolahnya itu siswanya banyak, tapi gurunya sedikit. Nanti kita bisa minta bantuan dengan pihak komite atau pihak-pihak yang dapat mendukung program proyek kita. Boleh, bukan hanya guru-guru, boleh juga kita minta bantuan. Yang kedua, banyaknya tema yang dipilih dalam satu ajaran. Tadi tema ada 4. Apa saja tadi temanya? Saya didik, Iya. Tadi kan dalam satu tahun itu kalau untuk PAUD ditentukan 2 tema bebas. Mau tema apa dulu bebas, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Next, Bu. Nah, di sini ada tugas tim fasilitator. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik. Ya, untuk tim fasilitator itu tugasnya memperhatikan kebutuhan dan minat belajar. Iya, kita harus menyesuaikan proyek kita sesuai dengan minat anak, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan lingkungannya. Kita tidak bisa membuat proyek asal-asal tidak lihat dulu karakteristik anak kita, lingkungan kita. Kita harus lihat ini dulu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan. Maksudnya di sini terlibat, bukan hanya gurunya yang menjalankan itu. Kita harus membuat proyek biar anaknya lebih aktif, bukan hanya gurunya, seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran yang kontekstual dengan tema. Iya, kita harus membuat proyek. Misal temanya Aku Sayang Bumi, tapi kegiatannya permainan tradisional. Bisa nggak seperti itu, ibu-ibu? Misal Aku Sayang Bumi, berarti menanam pohon. Apalagi? Iya, benar. Terus membuat bisa tadi ekobrik. Berarti harus kontekstual, harus sejalan, harus berkesinambungan gitu. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Nah, seperti ada orang tua yang jadi komite kan, kalau di tempat kita orang tua sebagai komite, mitra atau lingkungan sekolah pendidikan. Yang kelima, melakukan penilaian mengacu pada prinsip asesmen. Setelah kita melakukan proyek, tentunya kita melakukan asesmen. Boleh nggak habis proyek, males mau menilai, udah gitu aja. Ya nggak bisa. Nggak akan ada hasilnya dari itu. Itu. Kita kan habis dari menilai, nanti ujungnya ada evaluasi. Apakah proyek kita berhasil atau tidak. Itu yang keenam, menyediakan sumber belajar. Sumber belajar maksudnya pada kegiatan proyek, semisal di proyek kita perlu namanya infokus, perlu speaker, perlu peralatan yang lain, itu harus disiapkan sesuai dengan tema. Nah, yang ketujuh, membuka diri untuk menerima kritik ya, dan saran. Jadi nanti setelah kegiatan proyek kita berkumpul lagi, nanti ada kritik dari orang tua kita terima. Tidak boleh nanti kenapa bukan udah kami buat, harusnya ibu bersyukur, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau ada salah dari orang tua itu harus kita terima. Dan next sudah. Boleh nanya nggak? Yang mana? Namanya fasilitator. Kan gini, kebetulan kan kita akan masuk tema jenis berkebun ya. Iya. Kita kan ada masuk tema P5 ya. Kalau dari yang sananya kan gitu. Kebetulan kan karena sudah mengikuti dari PAUD Jateng, itu kan mereka masih nggak tahu ya. Kalau yang saya kelompok B itu adalah berkebun. Nah, itu kan termasuk P5. Nah,
Kalau menurut saya kan P5-nya yang untuk karena ini perdana, kebetulan kemarin anak-anak kita buat ya, kemarin mau buat kacang hijau menanam buat jadi kecambah. Itu apakah masuk proyek P5 seperti yang Bunda ini atau bagaimana? Oh, itu bukan, itu masuk proyeknya ya tadi. Proyek berarti tugas Iya. mandiri. Kalau proyek itu pun dia tersusun. Ada tersusun dari nanti ada jelaskan, Iya. ada 4 tahap. Tahap pelaksanaan, pengembangan, pelaksanaan sama pengumpulan. Kalau proyek kita kan biasa asesmennya ada 4 itu kan checklist. Iya, iya. Kalau- Hasil karya, Iya. itu berarti Kalau masuk P5 proyek. beda lagi Berarti asesmennya. bukan masuk P5 ini, tapi soalnya di situ ditulis P5 gitu loh. Jadi makanya biar tidak ambigu kan, biar kita tidak ini. Ya benar kan ya, kita apakah Iya, sudah benar. melaksanakan? Oh sudah ya. Sudah Oh, masuk minggu tadi ya. kami baru masuk minggu ini. Oh, tadi. Iya, kalau mau dibikin P5 bisa. Tapi nanti ada yang dulu ininya. Tapi sudah jadi sayur. Iya. Sudah jadi sayur. Iya. Kalau misalkan yang tadi tema berkebun bisa kita jadi P5, tapi syaratnya kita harus ada yang tadi. Ada yang ada prosesnya dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya. Karena dia tidak bisa Bisa langsung. kita jadikan tapi tidak bisa 1 hari. Ya iya kan untuk proyek berkebun ini kan perlu juga bertahap ya, tapi karena Iya. mungkin temanya tadi, apakah saya juga salah ambil tema? Iya. Karena cuman buat kecambah, Iya. kan cuman mengamati ya, Iya. maksudnya yang kita lihat cuma Iya. Kalau proyek P5 itu dia itu ada kayak tahapan. Iya, iya. Minimal kita mengerjakan P5-nya itu 4 hari dalam satu proyek. Iya. Dia itu harus nanti ada penjelasannya, harus ikut elemennya. Harus kita pilih dulu elemennya. Kalau itu nanti namanya proyek aja, bukan proyek jadi. Bisa kan dijadikan, cuman harus sesuai dengan ini. Udah lanjut Bu. Nah ini dia tadi pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Nah kalau udah ada ini berarti bisa dikatakan P5. Ini adalah tahapan pembelajaran berbasis proyeknya. Dia ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan di sini, guru bersama anak melakukan eksplorasi bersama, apakah melalui kegiatan membaca buku, menonton video, berdiskusi, mengamati benda, dan lain-lain. Iya, maksudnya tahap pengenalan di sini, yaitu misal, contoh ini, kita mau menanam pohon proyeknya. Jadi tahap pengenalan ini nanti kita kayak tampilkan video, misalkan video tentang pemanasan global, kan? Nanti kan anak-anak bisa bertanya, ini kenapa kok bisa pemanasan global? Nanti di penjelasannya kan karena banyak penebangan pohon. Jadi agar misalkan tidak ada pemanasan global, tidak panas sekolah kita, jadi kita harus menanam pohon. Iya, itu tahap pengenalan. Maksudnya pengenalan tentang anak-anak tentang proyek yang kita buat. Gitu. Misal tentang menanam pohon boleh. Yang kedua ada tahap pengembangan. Yang kedua ada tahap pengembangan. Guru memberikan pertanyaan terbuka yang dapat mendorong anak agar semakin berasa untuk melakukan proyek. Nah, nanti di sini seperti pertanyaan pemantik. Misalkan, kan dari nonton video kemarin itu, bisa nonton video hari kedua kegiatan apa, bisa pengenalannya 2 hari. Nanti hari ketiga kita berikan pertanyaan pemantik. Teman-teman kemarin nonton apa, misal gitu kan. Terus hari ini kita mau bisa bertahap, misal video dulu, habis itu pengembangan bertanya tentang kayak kita diskusi sama anak, tanya jawab. Nah, pas dilihat, benar sekali, itu di tahap pengembangan. Selanjutnya ketiga ada tahap pelaksanaan. Nah, ini menjadi inti dari kegiatan P5. Misal kita mau menanam pohon, berarti menanamnya itu ada di tahap pelaksanaan. Kan dari yang pertama jadi nonton video dulu,
Yang kedua nanti tanya jawab atau permainan games-games. Yang ketiga, ini kegiatan intinya, yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini misal tadi yang mau kegiatan menanam pohon atau menanam sayur, di tahap ini dia kita melakukan kegiatan menanamnya. Terakhir ada tahap penyimpulan. Nah di sini terakhir kayak kita menyimpulkan, nanti ditanya anak bagaimana tentang proyek dari hari pertama sampai hari terakhir, gimana perasaannya, seperti itu. Dan next Bu. Iya, 4 tahap. Nanti untuk modulnya, untuk pembahasan modulnya nanti kita akan bedah satu modul. Modul itu kami dapat dari PMM. Itu bisa jadi acuan atau jadi contoh untuk bunda-bunda nanti bikin modulnya. Kita break dulu karena udah jam 12. Ya sekarang boleh istirahat dulu. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 nanti kita mulai lagi ke pembahasan modulnya. Nanti kita akan bedah satu modul. Ya.